Halo, selamat malam teman-teman di Facebook semua. Hari ini di live stream hari ini saya akan melanjutkan pembacaan dari buku The Promise, autobiografi dari guru saya, di mana saya akan membaca dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mulai dari halaman 67 sampai dengan 72. Mari kita mulai. The Promise, halaman 67. The Good Student. Boris loved to dress his young son up in the same outfit as himself. Because Rinpoche was also given the same name as his father, he became affectionately known as Little Burcha, which is what many relatives and friends still call him today. Jadi Boris, ayah angkat Rinpoche, pada saat beliau berada di New Jersey, Amerika, itu sangat menyayangi Rinpoche dan dia suka memakaikan baju yang sama dengan dirinya. Jadi Rinpoche itu dipakaikan baju yang sama dengan bajunya Boris, dan bahkan Rinpoche juga diberi nama yang sama dengan namanya, yaitu Burcha Bugayev. Bugayev adalah nama keluarga dari keluarga Bugayev yang mengadopsi Rinpoche, dan Burcha adalah nama Rinpoche, di mana dia dikenal sebagai Little Burcha di New Jersey. Ya, dan Rinpoche sampai sekarang juga masih dikenal dengan nama Burcha oleh anggota keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang sekarang masih tinggal di New Jersey, Amerika Serikat. Mari kita melihat dari caption dari foto di sini. Ini adalah Rinpoche pada saat beliau masih kecil dengan ayah angkatnya, Boris. Jadi, Boris adored his new son and placed great hope and expectation in the young Rinpoche. However, as the years passed, it became clear that the two of them had very different ideas of what was important in life. Jadi, Boris sangat menyayangi anak angkatnya, putra angkatnya, dan beliau itu memiliki banyak harapan, ya, atas diri Rinpoche. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, menjadi jelas bagi keduanya bahwa mereka mempunyai ide yang berbeda mengenai apa yang penting dalam hidup ini. Mari kita lanjutkan ke paragraf pertama. Growing up in Howell, New Jersey, Tim Rinpoche studied at Len O. Pines Elementary School, where he excelled in science and art, winning annual science award, art competition, and generally ranking among the most intelligent in tests. Jadi pada saat Rinpoche duduk di sekolah dasar, dia pergi ke sekolah yang bernama Len O. Pines. Di sana, walaupun pada awalnya beliau itu cukup kesulitan karena ada kendala bahasa, tapi setelah kendala bahasa ini bisa diatasi, Rinpoche menjadi salah satu murid teladan dan juga yang sangat pandai di sekolah ini. Dan pada saat beliau sekolah, dia sering memenangi banyak piala-piala, mulai dari piala sains, piala art, ya, atau seni, dan juga biasanya dia dianggap sebagai salah satu yang terpandai di tes, ya. Dia mempunyai nilai yang salah satu yang terbaik. However, despite his achievements, his parents never came to school for any parent-teacher days or attended any of his award presentations. Rinpoche would receive the award alone, year after year. Tetapi walaupun Rinpoche itu adalah murid yang berprestasi, orang tuanya tidak pernah datang ke sekolah untuk pertemuan guru dan orang tua, dan juga pada saat Rinpoche menerima piala-piala yang dimenanginya, Rinpoche akan menerima piala ini sendirian dari tahun ke tahun. When he saw other children
With their supportive parents and their warm relationships, he began to realize that his situation at home was very different from those of his classmates. Dan ketika Rinpoche melihat anak-anak lain, mengapa orang tua mereka itu sangat mendukung, ya, dan hubungan mereka dengan orang tuanya itu sangat hangat. Dan Rinpoche mulai menyadari bahwa situasinya di rumah itu cukup berbeda dengan kebanyakan teman-teman sekolahnya. At school, Rinpoche would also be teased because of his unusual name, his Asian looks, and the way he dressed. Dan di sekolah juga kehidupan Rinpoche itu tidak mudah karena Rinpoche itu terlihat seperti orang Asia. Jadi dia itu sering diledek karena terlihat karena warna kulitnya dan juga rupanya, dan juga namanya yang tidak biasa, Burcha. Burcha itu bukan nama yang umum di Amerika. Jadi dia sering diledek karena namanya ini dan juga warna kulitnya. Both parents discouraged him from going out, meeting friends, and having a social life, as they were afraid he would become less Mongolian and more American. Kedua orang tua angkatnya itu tidak terlalu suka bila Rinpoche itu pergi keluar atau bertemu dengan teman-teman atau memiliki kehidupan sosial, karena mereka takut Rinpoche itu akan menjadi orang yang tidak terlalu Mongolian, ya, dan lebih terlihat sebagai anak Amerika. Boris wanted his son to be like him and often even dress him in matching clothes. So Rinpoche was sent to school in formal suits, while the rest of the American children wore casual clothes. This only served to make the young boy feel more alone and distant from his peers. Jadi Boris, ayah angkatnya, itu ingin anaknya itu menyerupai dirinya dan sering mengenakan baju yang sama. Rinpoche itu diberikan baju yang sama dengan bajunya Boris. Jadi Rinpoche sering dikirim ke sekolah dengan mengenakan baju formal, sementara teman-temannya itu mengenakan baju-baju yang kasual. Jadi karena perbedaan penampilan ini juga membuat Rinpoche itu merasa lebih sendiri, ya, dan tercipta ada jarak antara dia dan teman-teman sekolahnya. While he did well in his studies, Rinpoche had a severe dislike of school, finding it a waste of time that he instinctively felt would not lead to anything truly beneficial. Walaupun Rinpoche termasuk murid yang sangat berprestasi di sekolahnya, Rinpoche itu tidak menyukai sekolah, ya, sekolah formal yang ada di Amerika, karena beliau merasa ini ada pendidikan ini buang-buang waktu dan juga tidak akan membawa Rinpoche ke arah yang bermanfaat atau tidak akan bermanfaat bagi masa depannya. Instead, he constantly prayed to engage in Dharma practice and aspired to be a monk. From a very young age, as far back as he can remember, the urge to look for a cave, meditate and recite mantras was overpowering and persistent in him. Jadi dia itu Rinpoche pada saat kecil dia tidak suka sekolah, bahkan dia itu selalu berdoa bahwa agar dalam hidupnya beliau bisa melakukan praktek dharma, dan juga dia ingin menjadi seorang biksu. Dari usia yang sangat muda, seingatnya, ya, Rinpoche itu selalu ingin mencari sebuah gua dan bermeditasi dan juga membaca mantra, dan keinginan ini benar-benar sangat kuat dan konstan dalam dirinya. Mari kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di halaman 68 ini adalah foto Rinpoche dengan ayah angkatnya, Boris Bugayev. Kita lanjutkan ke halaman 69. Di sini ada foto, ya. Captionnya, Rinpoche was always forced to wear smart clothes,
or a suit which made him very uncomfortable and out of place among his jean-clad friends. Jadi ini adalah contoh foto Rinpoche dengan pakaian formal. Jadi sementara teman-temannya di sekolah itu memakai celana jeans, beliau harus memakai baju formal seperti ini, dan tentu saja hal ini membuat Rinpoche merasa tidak nyaman, ya. Dan di sini juga ada foto Rinpoche di antara teman-teman sekelasnya pada saat beliau masih di grade 1 atau kelas 1. Di halaman selanjutnya, ini juga foto Rinpoche dengan teman-teman sekelasnya untuk kelas tahun 76-77, ya, di Land Opine School di Howell, New Jersey. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi ini sebetulnya pengantar ke live stream selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai Turkey Swamp. Turkey Swamp ini adalah suatu danau di New Jersey di mana Rinpoche itu sangat senang sekali bermain di sana. Dan biasanya dia pergi ke sana bersama temannya semasa kecil yang bernama Mark Reed. Di sini ada foto Mark Reed, yang tentu saja pada saat foto ini diambil beliau sudah dewasa. Mark Reed itu adalah teman sekolah dan juga teman masa kecil dari Rinpoche. Dan di sini juga kita bisa lihat ada foto dari danau Turkey Swamp, ya. Di sini ada captionnya, apa yang observasi Mark Reed atas diri Rinpoche pada saat Rinpoche masih muda. His parents wanted to raise him as the way a boy would have been raised in Western Mongolia. But here, he was in America with all the Western influence, and he wanted to be his own person. Jadi, orang tua angkat Rinpoche itu ingin mendidik dan membesarkan Rinpoche sebagai seorang anak laki-laki, sebagaimana bila beliau itu tumbuh besar di daerah Mongolia Barat. Tetapi kenyataan berbicara lain karena mereka berada di Amerika dan banyak pengaruh-pengaruh Barat di sana. Dan Rinpoche ini ingin menjadi dirinya sendiri, ya. He was forced to be two people. We would go to his home and he would be the proper karmic son. And then we would go as far away as we possibly could, Turkey Swamp, on our bikes. Jadi pada saat di rumah, Rinpoche itu akan bertingkah laku seperti seorang putra kalmik, ya. Dan kemudian pada saat mereka mempunyai kesempatan, Mark Reed dan Rinpoche akan pergi ke Turkey Swamp dengan bersepeda. Oke, jadi dengan ini saya akhiri live stream saya yang sekarang. Sampai jumpa di live stream berikutnya. Terima kasih.